Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihi bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita, yaitu Kitab As'ilah Bayaniyah. Pertanyaan-pertanyaan sekitar bahasa Al-Qur'an. Kali ini kita masuk di nomor berapa ya? Nomor 9 ya. Ini sama saja dengan tafsir nih, Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan al-qiblat allati kunta 'alaiha, yang kamu sebelumnya menghadap kiblat itu, illa lina'lama, kecuali agar kami mengetahui man, siapa, yattabi'ur rasula, yang mengikuti rasul, mimman yanqalibu ala aqibai, dibanding orang yang berbalik pandangannya, berbalik kembali pada man yanqalibu ala aqibai, itu dia berbalik arah ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina. Dan memang sesungguhnya hal itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang Allah kasihi. Wa qala fi suratil An'am, dalam surah Al-An'am Allah berfirman, ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ulaika, mereka itu adalah alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka alkitab wal hukma, dan hikmah, hukum boleh ya, wan nubuwah, dan nubuwah, kenabian. Fa in yakfur biha haulai, fa'in, maka jika yakfur, mengingkari, biha, terhadap itu semua, haulai, mereka itu ahlul kitab, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafir, maka sungguh
kami telah pasrahkan hal itu kepada satu kaum, laisu biha bikafirin, di mana kaum itu tidak ingkar terhadap kitab, hukum dan nubuwah. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka yang tidak ingkar itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihudahu muqtadi, maka dengan hidayah mereka iqtadi, ikutilah. Iqtadihi, ikutilah hidayah mereka atau hidayah Allah. Wa qala fi surati Zumar, dan dalam surah Az-Zumar ayat 17-18 ya. Allah berfirman, walladzina jtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Walladzina, dan orang-orang yang yajtanabu menjauhi at-taghut. Taghut itu siapa saja yang ditaati dan disembah selain Allah, itu namanya taghut. Mereka menjauhi taghut, ay ya'buduha, untuk mereka menyembahnya. Wa anabu, dan mereka kembali ilallah, kepada Allah. Lahumul busyra, maka mereka berhak. Lahum, maka bagi mereka. Al busyra, kabar gembira. Fabashshir, maka beritakanlah kabar gembira ibadi, kepada hamba-hambaku itu. Siapa? Alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti akan sebaik-baik perkataan itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah ulul albab. Ini pertanyaannya pertanyaan berat sudah semua ya. Soal, dia katakan pertanyaannya, limadza qala fi ayatil Baqarah? Kenapa Allah berfirman dalam Al-Baqarah, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali terhadap orang-orang yang hadallahu, Allah berikan hidayah. Mestinya hadahumullah. Itu dalam itunya ya. Standar biasanya ya, pakai hum. Jadi, mana yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan itu hum ini ya. Ini hadallah, ini hadahumullah. Itu ya. Terus mana lagi ya? Di sini di Al-An'am, ulaika alladzina hadallahu. Oke. Di Al-Baqarah, illa mana tadi? Illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Fahudhifa al-'aidu 'alal ladzina min al-fi'li hada. Jadi tidak ada a'id untuk alladzina, maksudnya hadahum. Ya. Kenapa nih illa 'alal ladzina hadallah, bukan illa 'alal ladzina hadahumullah. Ya. Itu yang dipermasalahkan ya. Yang dipertanyakan, bukan dipermasalahkan. Ya, dia dipertanyakan ya. Demikian juga di dalam Al-An'am, ulaika alladzina hadallah. Tidak mengatakan hadahumullah. Ya, sedangkan di dalam surah Az-Zumar, ulaika alladzina hadahumullah. Ya, humnya atau a'idnya alladzina ini disebut. Baik. Itu pertanyaannya ya. Oke, sekarang sebenarnya sih itu ya, kalau di surah Al-Baqarah kan tentang kiblat ya. Bagaimana kiblat itu diarahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Allah katakan ini sebagai ujian.
Ya, tadinya orang-orang Islam ya sholat menghadap Masjidil Aqsa. Gambarannya kan seperti ini ya. Hanya ilustrasi saja ya. Ini Ka'bah ya. Nah, posisi Masjidil Aqsa di sini. Nah, jadi waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, beliau sholatnya di sini. Sehingga beliau sholat itu menghadap Ka'bah dan menghadap Masjidil Aqsa. Oke. Terus, nah sekarang masalahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, taruhlah posisi Madinah di sini. Ini kurang tepat ya. Kecil aja ini Ka'bahnya ya. Terus di sini kira-kiranya di mana nih? Di sini ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah di sini kira-kira sholatnya. Sehingga dengan demikian beliau tetap masih menghadap Ka'bah. Dapat Ka'bah, dapat Masjidil Aqsa. Oke. Nah, begitu beliau di Madinah, maaf ya. Posisi Madinah kan di sini ya. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Jadi sekarang membelakangi Ka'bah. Nah, ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu gundah. Maka Allah katakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami sungguh telah melihat bagaimana kamu itu merasa gundah. Setiap saat selalu wajah kamu angkat ke langit. Ya, kamu angkat lagi ke langit, nggak berani berdoa kepada Allah. Gitu. Maka Allah katakan, "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka sungguh kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang kamu ridhoi. Akhirnya Allah perintahkan untuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, yang tadinya ke Masjidil Aqsa sekarang ke Masjidil Haram. Nah, gitu tuh. Nah, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, siapa yang ribut? Yang ribut orang-orang Yahudi. Ini apa ini agama nih? Kemarin kiblatnya ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram. Ini agama nih agama main-main ya. Saya nanya mengubah kiblat, mengubah arah kiblat. Ini agama nih Muhammad bikin nih, bukan agama dari Allah. Orang-orang Quraisy mengatakan, tuh lihat tuh Muhammad tuh. Ya, sekarang sudah tidak ke Masjidil Aqsa lagi. Ya, sekarang kita sudah mulai pro kepada kita. Ya. Tapi memang Muhammad ini agama ini agama main-main ya, agama tidak konsisten. Maka Allah sebelum itu yang mengatakan saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu ma qiblatihim allati kanu 'alaiha walillahi masyriq wal maghrib yahdi dan seterusnya ila akhir. Orang-orang yang bodoh akan mengatakan ma wallahu ma qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya. Apa sebabnya mereka itu? Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dulu mereka hadapi untuk sholat dan seterusnya. Nah, di ayat ini di surah Al-Baqarah yang sedang saya terangkan ini, ya, Allah mengatakan bahwa kasus dipalingkannya atau diubahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu untuk apa? Salah satunya adalah untuk menguji siapa yang ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kembali lagi ke kafir. Dan memang
untuk urusan kiblat itu bukan satu hal yang ringan. Itu berat. Olok-oloknya luar biasa dari Yahudi. Itu yang Allah katakan, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Memang ini satu hal yang berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah kasih hidayah. Jadi jelas kan, jadi urusan kiblat itu bukan Nabi Muhammad ngarang. Kalau Nabi Muhammad ngarang, pastilah orang Yahudi tidak akan ribut ya. Kok begitu? Ya, orang Yahudi tahu sendiri ya, tahu. Kalau urusan kiblat itu adalah urusan wahyu. Ya, Nabi Muhammad nggak bisa ngarang. Ya. Mereka sangat tidak suka sekali kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Ka'bah, karena mereka tahu agama Samawi itu sholat mesti menghadap ke Ka'bah. Nabi Ibrahim sholat menghadap ke Ka'bah. Ya, karena itu pusat. Tahu kan kalau orang Yahudi Ka'bahnya ditaruh di jidat gitu ya. Ya Bu? Karena mereka tahu itu perintah yang sebenarnya. Baik, dan ternyata memang banyak yang murtad karena kasus itu ya. Kasus kiblat. Ya mungkin tidak banyak tapi ada ya. Ya, itu untuk yang pertama ya. Nah, tapi yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu adalah kata-kata hadallah, bukan hadahumullah. Itu yang jadi masalah ya. Yang dipermasalahkan yang ini nih. Mana tadi? Yang ini nih. Yang jadi fokus bahasanya adalah kata hada. Sama ini hada. Ya. Kenapa? Karena dia berbeda dengan yang ini ya, hadahum. Hadahum. Di sini enggak ada hum, hada saja. Hada. Itu ya. Kita mau dapat apa nih dengan pertanyaan seperti ini? Baik. Penulisnya menjawab, gini katanya. Itu dibuangnya atau tidak ditulisnya, tidak disebutnya kata hum. Itu dalam bahasa Arab itu banyak model seperti itu. Bedanya disebut dengan disebut. Kalau disebut itu menunjukkan penegasan. Itu semua tahu lah. Itu penulisnya ngomong begitu ya. Artinya bahwa ketika Allah mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang hadahum, benar-benar. Kalau terjemah harfiahnya hadahumullah itu hadahumullah, Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi perhatikan ya. Saya akan terjemahkan secara harfiah ya. Ulaika mereka itu ya. Alladzina adalah orang-orang yang hadahumullah. Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka-nya disebut lagi, mereka itu orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka itu. Nah, itu terjemahan Indonesianya seperti itu ya. Terjemahan harfiah. Tapi terjemahan maknawiahnya tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Itu ya, ini kan mereka, disebut lagi mereka, dalam bahasa Arab itu penegasan. Jadi gimana terjemahan yang baik? Terjemahan yang baik adalah mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar Allah berikan hidayah. Gitu. Humnya ini kita kasih makna benar-benar, karena dia penegasan. Dia kata wa man dzalika naqulu ulaika alladziina hadahumullah akad min qawlihi alladziina hadallah. Jadi berarti itu artinya ulaika alladziina hadahumullah itu lebih
lebih tegas dibanding firman-Nya alladzina hadallah. Ya. Kenapa? Karena di kata hadahumullah, domirnya kata gantinya disebut. Ya ini. Di sini tidak disebut. Ya, tidak disebut. Ini namanya wijhatun nazar, ya. Sudut pandang penulis. Dia katakan ya, bedanya ayat di Al-Baqarah, ya ini nih, dengan Az-Zumar, itu dia katakan karena di ayat Az-Zumar itu, ya, di ayat Az-Zumar itu dia membutuhkan semacam taukid, membutuhkan semacam penegasan lebih banyak daripada dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena kan dalam surah Al-Baqarah itu hanya urusan kiblat saja, urusan pengalihan kiblat. Sedangkan di Az-Zumar urusan apa itu? Urusan penyembahan terhadap tauhid. Urusan orang-orang yang menjauhi tauhid, menjauhi penyembahan terhadap tauhid. Dan ini urusan yang sangat sangat besar sekali. Jadi orang kalau tidak taat kepada tauhid, tidak menyembah kepada tauhid, satu ya. Terus kalau mendengarkan kata-kata, dia mengikuti yang paling baiknya. Nah, mereka ini yang benar-benar Allah kasih hidayah. Mereka ini orang-orang yang benar-benar disebut ulul albab, orang yang cerdas. Di surah Az-Zumar tuh. Nah, kita sekarang dapat faedah ya. Apa katanya? Orang-orang yang menjauhi tauhid untuk mereka sembah. Maksudnya orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menjauhi penyembahan terhadap tauhid. Tauhidnya dijauhi, penyembahan terhadap tauhidnya dijauhi. Terus wa anabu ilallah, dan kembali kepada Allah. Lahumul busyra, mereka ini berhak memperoleh kabar gembira. Ya, fabasyir, oleh karenanya berikanlah kabar gembira ibadi kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti perkataan yang paling baiknya. Menjauhi tauhid, menjauhi penyembahan terhadap tauhid, bertobat selalu kepada Allah dan selalu mengikuti perkataan yang baik, mengikuti nasihat yang baik. Nah, orang seperti ini apa katanya? Mereka itu adalah orang-orang yang, perhatikan, ulaika mereka itu, ya, alladzina, orang-orang yang hadahum, telah memberikan hidayah kepada mereka Allah. Itu harfiahnya ya. Harfiahnya. Maknawiyahnya gimana? Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar Allah berikan hidayah. Oh, kata humnya nih harus kita maknai benar-benar. Kenapa? Karena dia taukid. Dia ada penegasan. Wa ulaika, dan mereka itu humu, benar-benar. Hum, benar-benar. Ulul albab, orang-orang yang cerdas. Ulul albab itu artinya orang-orang yang cerdas. Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada di beberapa tempat ya. Salah satunya di surah Ar-Ra'd ayat 19. Ya. Jadi itu yang dikatakan oleh penulis ya. Kalau urusan pengalihan arah kiblat itu tidak sepenting
atau tidak sehebat urusan penyembahan terhadap Allah. Tidak sehebat urusan orang-orang yang menjauhi penyembahan terhadap Allah. Selalu bertobat dan selalu mengikuti nasihat-nasihat, kata-kata yang paling baik. Terkadang orang dinasihati malah menolak kan. Lihat saja tuh. Ya kita tahu sendiri, nggak usah diterangkan. Baik. Jadi penulisnya mengatakan ini ya, di dalam surah Az-Zumar itu, berbicara tentang orang yang mendengarkan perkataan yang baik, lalu mereka mengikuti yang terbaiknya, bukan sekedar yang baik, yang terbaiknya. Jadi dipilih-pilih itu, difilter, ya disaring kata-kata itu, mana yang terbaik itu yang akan diikuti, gitu. Ya, kayak kita nih, ya lihat perkembangan ya di perkembangan debat antar para ustadz, Allah di langit, Allah tidak di langit, tidak di atas, tidak di bawah. Ya kan kita lihat tuh bagaimana tuh mereka berlogika ya. Mereka berbicara tentang Allah dengan logika mereka. Baik, kita ikuti yang terbaiknya. Kalau kita nggak ngerti mana yang terbaiknya, nah di sini pentingnya kita mempelajari ilmu dan teori ilmu. Ya ilmu tuh ada teorinya juga ya. Baik. Ibu yang mau memahami bahasa Al-Quran, ya pakai gramatika bahasa Indonesia nggak ketemu. Ya harus pakai gramatika bahasa Arab. Nah itu namanya teori ilmu itu. Ya, masing-masing ada jalurnya. Bicara tentang Allah kembali kepada ulama yang Mu'tazilah yang susah. Harus kembali kepada ulama yang teori ilmunya benar dalam bahasan dia. Kok bisa ada ulama yang teori ilmunya salah? Bisa, banyak ulama yang tersesat kok. Ya, banyak kitab-kitab yang tebal-tebal, isinya menyesatkan. Bisa dibuktikan, bisa. Saya punya maktabahnya ya, punya perpustakaan elektronik yang isinya buku-buku yang nggak beres ya. Kalau di Dewan Dakwah Islam Indonesia itu di DDI itu ada khusus perpustakaan untuk sekte-sekte yang sesat. Khusus sendiri ada. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam surah Az-Zumar ini Allah hendak menonjolkan dahsyatnya orang yang mau mendengarkan kata-kata yang baik dan setelah itu dia saring mana yang terbaiknya, itu yang dia ikuti. Nah, maka Allah katakan ulaikal ladzina hadahumullah. Kayak gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah benar-benar Allah berikan hidayah. Jadi orang baik itu ya. Terus dia katakan sekarang di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am seperti surah Al-Baqarah ya, tidak ada itunya, tidak ada dhamir humnya. Dia katakan di dalam surah Al-An'am itu hubungannya dengan kelas atau kelas-kelas para nabi dan rasul.
Nah, di antara mereka ada ulul azmi. Ya, nah, jelas ya kalau ulul azmi, para nabi, para rasul, ya itu lebih tinggi keadaannya dibanding orang-orang yang disebut dalam surah Az-Zumar. Ini ya. Ayat yang ini nih. Ulaika alladziina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, hukum dan kenabian. Ya, ini para nabi dan rasul ya. Fa yakfur biha haulai, maka apabila mereka itu mengingkari kenabian, mengingkari kitab dan hukum itu, faqad wakkalna biha, maka sungguh kami telah pasrahkan, serahkan kenabian ini kauman kepada satu kaum. Yang ini semua ya kitab, hukum, kenabian. Ya, kepada satu kaum laisu biha bikafirin, yang mereka tidak ingkar terhadap itu semua. Nah, ulaika mereka itu, maksudnya para nabi, para rasul itu adalah alladzina hadallah, orang-orang yang telah Allah kasih hidayah. Ini kan lebih hebat para nabi ini dibanding orang-orang yang sekedar menjauhi penyembahan terhadap tauhid dan seterusnya, ini dibanding dengan orang-orang yang ada dalam surah Az-Zumar yang bukan nabi. Jadi dalam surah Al-An'am ini berbicara tentang hidayah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Di dalam Az-Zumar bukan, di bawahnya orang-orang yang beriman saja. Kenapa di sini pakai hum, di sini tidak pakai hum? Hadallah saja. Padahal mereka ini lebih hebat, lebih tinggi keadaannya dibanding orang-orang yang mengikuti orang-orang yang ada dalam surah Az-Zumar ini. Nah, itu pertanyaannya. Dia katakan, qad taqulu wa limadha idzan lam yuzkar ad-dhamir ma'a fi'l al-hidayah ma'anahu aula bit-tawkid min dzalik. Dia katakan, boleh jadi kalau kamu mengatakan kenapa dalam surah Al-An'am tidak disebutkan dhamir, ya, kata tunjuk, kata gantinya, tidak disebutkan humnya. Ya, padahal hidayah yang mereka dapatkan dari Allah itu lebih hebat daripada yang diterima oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Az-Zumar. Apa jawabnya? Dia katakan, jadi di dalam surah Al-An'am itu penulisnya mengatakan, di dalam surah Al-An'am itu Allah menyebut semua keadaan-keadaan hidayah, macam-macam hidayah di dalam surah Al-An'am itu, bersama orang-orang yang telah Allah sebutkan di situ, di redaksi ayat dalam surah Al-An'am. Dan Allah menggunakan semua bentuk-bentuk apa istilahnya ya, bahasa kita tuh kalau ya semua bentuk-bentuk transitif untuk kata kerja hidayah. Gak tahu, masih ingat ke transitif itu Ibu ya? Ya, transitif itu kan ada transitif, intransitif itu ya. Nah, ini jadi urusan bagi orang yang ahli bahasa, transitif, intransitif. Sekarang ya, kalau misalnya ya kata saleh, berarti orang baik. Akar katanya apa nih? Akar katanya salaha atau soluha, ya, berbuat baik. Nah, tapi kalau dia pakai aslaha, artinya kalau soluha baik ya,
Aslaha memperbaiki. Nah, kata solah dengan aslaha. Nah, kalau yang aslaha ini pasti muta'addi atau pasti transitif. Ya, ya, solahanya intransitif. Ya. Kayak misalnya jalasa, ya. Jalasa. Jalasa artinya apa? Jalasa, duduk. Oke. Ya. Duduk ya intransitif, tidak membutuhkan objek. Tapi kalau dikasih alif di depannya ajlasa, mendudukkan. Ya, ini transitif ajlasa. Ada alif depan. Nah, penulisnya mengatakan bahwa di dalam surah Al-An'am itu semua bentuk-bentuk hidayah Allah kasih bentuk transitif. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hidayah yang dibawa oleh mereka bukan hanya untuk mereka saja, tapi untuk orang lain. Seperti misalnya soleh. Soleh itu artinya orang yang baik. Tapi kalau aslaha, orang yang memperbaiki orang lain. Jadi dia baik, dia sama. Nah, itu namanya transitif. Ya. Jadi menjalar perbuatan baiknya kepada orang lain. Nah, di dalam surah Al-An'am itu disebut macam-macam seperti itu. Ya, di surah Az-Zumar tidak. Oke, nah, itu yang penulisnya katakan. Dia kasih contoh misalnya. Saya buka ya. Ya, Bapak Ibu meskipun ini bicara tentang bahasa ya, mesti kita tarik kesimpulannya ya. Kita harus bisa ambil pelajarannya sendiri ya. Misal di sini ya, dia katakan di dalam misalnya dalam surah wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf. Apa katanya? Wa nuhan hadaina. Dan kepada Nuh hadaina, kami telah berikan hidayah. Min qablu sebelumnya. Wa min dzurriyyati, dan kepada anak keturunannya dia sendiri. Siapa itu? Antara lain Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf. Nah, ini namanya ta'addi. Jadi Allah kasih hidayah kepada Nuh, kepada keturunan-keturunannya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf. Ya. Dia katakan kata hadaina di sini bukan ya, wa nuhan hadaina min qabl. Ya, dia katakan ya para nabi yang disebut setelah Nuh ini ya tidak dikatakan hadainanya itu karena apa? Karena cukup dengan satu kata hidayah ini, namanya ta'anti, cukup. Sama saja di sini mestinya wanuhan hadainahu. Jadi di hadzaf ini satu hal yang biasa ya, apa namanya? Pembuangan kata di dalam bahasa Arab itu satu hal yang biasa, ya, lumrah ya. Biasanya semakin banyak yang dibuang semakin gaya bahasa itu. Ya, semakin bagus bahasanya. Terus dia mau sebutkan macam-macamnya. Dia katakan
Di dalam surah Al-An'am juga ada disebut humnya itu ya. Untuk kata hidayah. Jadi macam-macam di Al-An'am itu. Semua model-model penyebutan kata hidayah dalam Al-An'am itu disebut semua. Ya. Kalau tadi ya hadaina tidak disebut dhamirnya, hu-nya ini ya. Yang ini disebut hadainahum. Lihat. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Sama saja dengan ulaikal ladzina hadahumullah. Ya. Kenapa itu? Dia katakan ada rahasia di sini. Rahasianya di ijtaba. Ijtaba artinya memilih. Ya. Wajtabainahum, dan kami telah pilih mereka, dipilih oleh Allah. Jadi ada hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi nabi, menjadi rasul. Ya. Wa hadainahum ila siratin mustaqim, dan kami tunjukkan kepada mereka, kami tunjukkan mereka pada jalan yang lurus. Nah, terus ada juga penyebutan yang tidak ya, walam yaktafi bidzalika bal qala aidan ulaika alladziina hadallah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah kasih hidayah. Ya, jadi disebut berulang-ulang kata hada ini dalam surah Al-An'am. Ya, kenapa? Hubungannya dengan para nabi, para rasul. Dia mau katakan ya, jadi penulisnya mau katakan, meskipun di ayat itu tidak disebut humnya, tapi sebelumnya sudah ada penyebutan-penyebutan itu. Nah, justru yang terakhir tidak disebutkan kata hum itu karena sudah terlewati ya, tentang betapa Allah kasih hidayah kepada para nabi dan rasul. Ya. Kita ketahui sama-sama ya tentang kenabiannya. Jadi saya mau katakan gini ya. Saya mau katakan gini. Tentang derajat ya. Derajat. Atau ilmu. Ini ada dua macam. Pertama ada yang salah. Ada yang muktasab. Ada yang ghairu muktasab. Apa ini? Yang muktasab ini satu derajat atau ilmu yang bisa diusahakan. Ya, pengen bisa menerjemah, ya belajar. Ya. Seperti ingin menjadi orang yang soleh, ya banyak ibadah. Ingin mendapat ilham, ilham bisa diusahakan, bisa. Ya, dengan banyak ibadah kita akan dikasih ilham oleh Allah. Nah, ghairu muktasab ini tidak bisa diusahakan. Ya, seperti apa? Seperti kenabian. Kenabian itu, kenabian, kerasulan itu nggak bisa diusahakan. Itu anugerah sama sekali, dipilih oleh Allah orang-orang yang memang sudah Allah siapkan ya untuk menjadi utusannya. Gitu ya. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, jelas itu adalah hidayah yang paling kuat
Nah, kitanya mengikuti mereka para nabi dan rasul. Ya. Itu terkait dengan apa tadi? Terkait dengan hadap Allah. Saya ini menganalisa ya. Jadi penulisnya berulang-ulang berbicara hal yang tadi saya terangkan ya. Dia mau katakan misalnya fabihudahu muqtadi. Dia fabihudahu muqtadi. Ya, dengan hidayah mereka itu iqtadi. Iqtadi, ikutilah hidayah mereka. Nah, itu semuanya sudah pas, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, memang tidak ada masalah, semuanya sudah sesuai dengan, sudah cocok dengan masing-masing redaksi. Yang ada hadahum, yang tidak ada humnya juga sudah cocok semua. Ya, dilihat dari sisi sastra Arab. Baik, dia kata waqad taqul ala yahtamilu al-hadfu fi ayat al-Baqarah wa yaqulu wa in kanat kabiran illa 'ala alladhina hada Allah. Ma dzakartu fi qawlihi ma dzakartu fi ulaika alladhina hada Allah. Yakun mana illa 'ala alladhina hadahum Allah wa hada bihim. Fayatasalluna fa yakunu man dzakarahum fil Baqarah a'la mimman dzakarahum fi Zumar nadhirun man dzakartu fi ayat al-An'am. Ya, ini penulisnya ini bikin pertanyaan sendiri ya. Dia katakan boleh jadi kamu mengatakan, bisa saja kamu katakan, bukankah boleh jadi dibuangnya kata ganti hum, kata ganti orang ketiga jamak di dalam surah Al-Baqarah, illal ladzina hadallah ini. Karena ada hum nih di sini mestinya nih. Boleh jadi itu seperti yang kamu sebutkan juga, alladzi ulaika alladzina, seperti yang disebut di dalam ayat ulaika alladzina hadallah. Sehingga maknanya bisa kecuali terhadap orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Sehingga maknanya lebih luas lagi. Sehingga yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah lebih tinggi daripada orang yang disebutkan dalam surah Az-Zumar. Ya. Sebagai apa namanya, mengikut apa yang kamu katakan, kamu jelaskan di dalam surah Al-An'am. Mungkin agak sulit nih ibu bapak memahami apa yang saya katakan. Jadi gini, dia penulisnya nih enak juga dia mengatakan. Dia katakan yang di surah Al-Baqarah itu, memang bisa seperti yang Anda katakan bahwa orang-orang yang taat mengikuti arahan Allah untuk menghadap kiblat ke Ka'bah setelah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, bahwa orang ini sangatlah dihargai oleh Allah, memang seperti itu. Tuh, tapi tidak seperti yang di dalam surah Az-Zumar. Di dalam surah Az-Zumar itu bukan satu hal yang mudah. Orang meninggalkan tauhid yang sudah bertahun-tahun disembahnya. Ya, orang yang suka dengan praktek dukun, praktek sihir, ya, untuk meninggalkan pedukunannya itu nggak mudah itu. Maka Allah puji
lebih hebat daripada orang yang mengikuti kiblat setelah apa namanya kiblat pertama, yang mengikuti pengalihan arah kiblat, ya, dialihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kenapa? Karena orang ini gampang sekali, cuma dialihkan, asal dia mau menghadap ke Ka'bah, sudah dapat hidayah, gampang sekali. Jadi prosesnya gampang. Kenapa orang yang sholat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Karena dia taat kepada Allah. Begitu Allah katakan, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, yang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu gampang karena dia sudah beriman. Kalau ini yang di surah Az-Zumar nggak begitu keadaannya. Di surah Az-Zumar ini orang yang meninggalkan tauhid, menjauhi tauhid, menjauhi penyembahan yang biasanya mereka sembah terhadap tauhid itu, dia jauhi, terus dia kembali kepada Allah. Itu keadaan mereka ini dalam urusan hidayah lebih hebat daripada orang yang tadi, ya, hanya berbalik ke Ka'bah saja. Itu gampang sekali. Yang ini nggak gampang, berat. Maka Allah katakan, ulaikal ladzina hadahumullah. Jadi dipertegas oleh Allah hidayah buat mereka. Itu ya yang dimaui oleh penulisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terus وقد تقول ولما لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول أولئك الذين هدى الله ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم فيكون أمدح لهؤلاء كما فعل في آية الأنعام. Dia bilang, ya, kalau tidak, ini urusan bahasa, ya. Ini urusan bahasa, tapi jelimet juga nih. Di dalam surah Az-Zumar nih, ya, kayak gini nih, ya. Ini dia ada efek kalau hum tidak disebut di sini. Kalau hum tidak disebut, ada efek. Efeknya apa? Efeknya kalau hum tidak disebut, berarti Allah hanya memberikan hidayah kepada mereka saja yang menjauhi tauhid dan seterusnya. Ya. Kalau tidak disebut, ya. Tapi kalau disebut humnya, Allah itu kasih hidayah bukan kepada mereka saja, kepada kita juga, kepada yang lainnya. Nah, gitu, itu rahasianya. Kata penulisnya. Nah, terusin, ya. Saya cuma baca saja ini. Oke, jadi dia katakan disebutnya hum di sini mengindikasikan apa? Indikasi apa sih, ya? Dia mengisyaratkan bahwa yang dikasih hidayah oleh Allah bukan mereka saja yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ini. Tuh, maka disebutnya hum dikata hadahum, ini adalah rahmat atau kasih sayang Allah kepada kita. Ya, berarti kita juga termasuk, ya, yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kita tidak menjauhi penyembahan terhadap tauhid karena kita memang tidak pernah menyembah tauhid. Ya. Ini kan keadaannya beda nih, orang-orang yang tadinya menyembah tauhid. Akhirnya mereka jauhi. Kembali kepada Allah. Kita tidak pernah sembah tauhid. Sembah iblis, sembah setan, kita tidak pernah. Nah, orang-orang yang pernah menyembah tauhid, menyembah iblis, menyembah setan, tidak mudah mereka akan cabut dari penyembahan itu. Nah, maka dipuji oleh Allah mereka ini, ya, yang menjauhi penyembahan terhadap tauhid. Selalu kembali kepada Allah. Dipuji, mengikuti, selalu menerima nasihat yang baik, mengikuti yang terbaik. Andaikan tidak disebut humnya ini, ya,
Efeknya apa? Efeknya yang Allah kasih hidayah hanya mereka saja. Kita nggak dapat. Tapi dengan disebut di ayat ini mencakup mereka yang menjauhi penyembah terhadap tauhid dan mereka yang tidak pernah menyembah tauhid. Gitu. Ya. Yang dimaksud di dalam surah Az-Zumar tadi ya. Saya kira itu. Mungkin bahasanya kurang menarik ya. Tapi paling tidak kita dapatkan beberapa hal ya di sini. Di bahasan tentang yang dibahas cuma hum doang, Bu. Yang dibahas cuma kata hum saja. Ya, di sini tidak disebut hum, di sini disebut hum. Disebut kata humnya ada hum. Itu saja. Tapi kita sekarang sudah melewati beberapa objek ya. Nah, ini tentang apa nih? Tentang arah kiblat ya. Intinya apa? Tentang arah kiblat itu adalah urusan tauhid, urusan akidah. Bukan Nabi Muhammad ngarang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini tentang kenabian. Ya. Tentang kenabian. Perintahnya intinya adalah bahwa kitab, hikmah, hukum syariat, kenabian itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang responnya sama dengan yang lainnya. Respon terhadap informasi itu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Begitu. Dari dulu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Tuh, kata Allah, kalau kalian tidak beriman, ada juga yang beriman kok. Nah, kamu hai Muhammad, ikutilah hidayah mereka. Hidayah yang dibawa oleh para nabi. Fabihudahum iqtadihi. Maka terhadap hidayah yang dibawa oleh mereka itu iqtadihi, ikutilah hidayah tersebut. Gitu ya. Jadi Rasul SAW diperintah untuk mengikuti jalannya para nabi terdahulu. Ya, sama aja kita juga. Jadi perintah kepada nabi, perintah kepada kita. Itu intinya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah jalan yang lurus. Ya, yang ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, hidayah yang lurus itu apa? Tahu jawabnya? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Gitu ya. Jadi mengikuti hidayahnya para nabi itu bagian yang kita mohonkan kepada Allah di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jadi ini jadi kalau kita mau mulia, mau selamat, ikuti nih. Fabihudahu muqtadi. Ya. Ikutilah hidayah para nabi. Hidayah yang dibawa oleh para nabi. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan tauhid. Bagaimana menyikapi tauhid? Tauhid itu apa itu? Apa saja yang disembah dan ditaati selain Allah Subhanahu wa taala itu tauhid. Ya. Ada nenek-nenek ya, misalnya ngajak kafir terus ditaati. Nah, itu tauhid tuh nenek-nenek itu. Ya, kakek-kakek ya ngajak untuk bermaksiat kepada Allah terus ditaati banyak orang, itu tauhid. Tauhid. Nah, menjauhi tauhid, kembali kepada Allah, mau menerima nasihat. Nah, ini yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab.
orang cerdas. Itu ya bahasan kita hari ini. Jadi kalau dilihat ya sekarang ini ujian kepada orang-orang yang beriman. Ini pembelaan Allah terhadap para nabi, ya, para nabi dan rasulnya, pembelaan terhadap kitab dan hikmah dan kenabian yang diberikan kepada para nabi dan rasul, yang kita diperintahkan untuk mengikuti yang Allah turunkan itu. Nah, yang ini berkaitan dengan ulul albab. Ya, ini ulul albab. Berkaitan dengan orang-orang yang cerdas. Kayak gini nih ya, sifat-sifatnya orang yang cerdas. Dia pengen selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk bahasan pagi ini. Ya, sudah jam 6:30. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Solihin tadi, mukjizat bahasa Al-Quran. Dipersilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, silakan Bu Ana. Ya, pertama tanggapan Pak Ustadz. Jadi dengan saya mendengar kajian mukjizat bahasa Al-Quran, buat saya pribadi, saya semakin yakin surat Yusuf itu bahwa kalimat Allah itu tidak ada sebutir pasir pun di lautan. Andai kata 7 lautan itu semua pohon pena dan tintanya lautan. Dan ditambah lagi 7 lautan tidak akan habis. Ya. Jadi buat saya ini baru mengkaji sampai segitu detail. Ya, Bu. Saya semakin yakin kalimat kauliyah, ya, kauliyah dan kauniyah ya Pak Ustadz ya. Ya. Kauliyah yang tertulis, apakah benar? Kauniyah ya. yang alam ya, yang terlihat ya. Ya. Kebetulan kami Pak Ustadz grup yang masuk Aswah ini sebelum pandemi itu grup yang piknik Pak Ustadz. Apa itu piknik? Jadi pergi traveling. Halan-halan Ustaz. Jadi udah kerja 30-an tahun, 40 tahun, traveling aja kerjanya. Ya, tapi saya anggap itu grupnya ketuanya Bu Eva gitu kan, Bu Gayatri itu. Jadi itu saya anggap kita tadabur alam. Jadi saya alhamdulillah udah melihat sebuah keindahan alam di seluruh pelosok baik Indonesia maupun luar Pak Ustadz. Jadi betapalah karunia Allah itu tidak bisa digambarkan. Itu tanggapan Pak Ustadz. Saya semakin yakin, semakin tidak ada apa-apanya manusia ini. Kedua, saya ingin menanyakan mengenai huda dan hada Pak Ustadz. Yang sering kita, huda itu petunjuk ya. Hada itu hidayah. Apakah itu kata akar, maklum baru belajar Pak Ustadz, apakah akar katanya sama? Huda dengan hada itu di sudut akar kata, kedua di sudut pemahamannya. Apakah petunjuk merupakan lebih rendah tingkatannya dari hidayah atau itu termasuk di dalamnya? Pengertian petunjuk itu termasuk di dalam pengertian hidayah. Itu kedua Pak Ustadz. Yang ketiga, Taugut tadi banyak nih Pak Ustadz. Soalnya menyimak nih. Taugut itu apakah kata sifat, apa kata benda Pak Ustadz? Ya itu penting karena gini, kalau orang yang kerjanya nyari duit aja dia nggak ibadah Pak Ustadz, itu dia taugut juga apa enggak? Ya kan? Nah, dia kerjanya itu aja, ada yang kayak gitu. Jadi ibadah itu nggak sempat gara-gara sibuk bisnisnya. Nah, itu saya ingat ibu saya selalu bilang kamu menuhankan uang.
Itu dulu itu gitu. Jadi apakah itu termasuk togut? Itu togut itu apakah kata benda, apa kata sifat? Semua yang punya sifat menyembah selain Allah itu termasuk. Itu Pak Ustadz, saya ingin penjelasan. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama pernyataan Ibu ya yang tentang Al-Quran itu andaikan pohon-pohon dijadikan sebagai penanya, ya lautan dijadikan sebagai tintanya, ditambah lagi 7 lautan sebagai tintanya, itu tidak akan habis kalimat-kalimat Allah, gitu kan? Bukan dalam surah Yusuf, itu dalam surah Luqman kalau nggak salah ya. Iya Pak Ustadz. Dalam surah Luqman. Kalau di dalam surah Al-Kahfi itu di ayat 109 Allah mengatakan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Terus yang sab'atu abhurin itu ada dalam surah Luqman ya, ayat 27. Ya, bukan dalam surah Yusuf ya. Kalau Yusuf itu istrinya Ibu lah, suaminya Ibu lah. Iya salah Pak Ustadz. Ya, Luqman. Jadi Luqman jangan diganti Yusuf dong. Ya, Ibu ingat suaminya terus sih. Iya, lupa. Ayat 27 ya. Mesra banget ya. Dalam surah Luqman ayat 27 itu Allah mengatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, kalau andaikan pohon-pohon di bumi menjadi pena, gitu ya, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan ditambahkan kepadanya 7 laut, dan laut menjadi tinta, terus ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sab'atu abhurin, la nafidat kalimatullah, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah itu ditulis. Ya, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Biasa. Itu dalam surah Luqman ya. Ya. Satu. Terus yang kedua tentang hada sama huda, gitu ya. Apakah akar katanya sama? Sama lah. Jadi kalau itu kan hada ya. Hada itu tulisannya begini ya, hada. Ya, huda itu tulisannya sama ya. Yang huda tuh yang ini hada pakai fathah. Bedanya di mana? Bedanya yang hada ini kata kerja. Huda ini jerennya nih Bu. Masdar namanya ya, masdar. Bahasa Inggrisnya jeren lah. Jadi kalau misalnya dalam
di kamus itu tertulis begini ya, ada 3 biasanya dalam kurung ya. Ada yahdi hidayatan, terus hudan. Nah, gitu ya. Ada yahdi hidayatan, ini hada ya. Hada yahdi hidayatan. Terus ini huda. Hudan lil muttaqin gitu kan. Nah, bagaimana nih? Ini bentuk lampau ya. Ini akar kata nih di sini yang pertama nih. Ini bentuk sedang. Ini hada artinya memberi petunjuk. Ya, hada berarti ini bentuk lampau ya. Dia telah memberi petunjuk. Dia sedang memberi petunjuk, ini bentuk sedang. Hidayatan petunjuk. Hudan petunjuk. Jadi ini kata kerja, ada kata kerja, huda adalah kata benda. Jangan mengganggu Bapak dong. Besok kalau anaknya. Anaknya jangan diganggu. Nah, itu ya. Ini yang kedua. Apa bedanya tadi ya? Apa bedanya petunjuk dengan hidayah? Bedanya kalau petunjuk bahasa Indonesia, hidayah bahasa Arab. Oke. Itu aja bedanya ya. Oke. Nah, hanya di dalam Al-Qur'an kita akan jumpai 2 macam hidayah ya. Hidayah ada 2 macam ya. Tapi kalau tadi Ibu katakan apa bedanya hidayah dengan petunjuk? Hidayah bahasa Arab, petunjuk bahasa Indonesia. Jadi dari sisi makna sama saja. Nah, hidayah itu ada 2 macam. Satu namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Hidayah berupa pencerahan. Yang kedua namanya hidayatul taufik. Ya. Apa bedanya hidayatul irsyad sama hidayatul taufik? Hidayatul irsyad ini artinya hidayah pencerahan. Ini yang Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan hidayah pada jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayah berupa pencerahan. Rasul memberikan pencerahan. Itu namanya hidayah irsyad. Ya. Ketika Allah mengatakan innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, ini namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu Allah kasih kesuksesan kepada seseorang untuk beriman, untuk taat, namanya hidayah taufik. Yang hidayah taufik ini adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Karimah jangan berisik. Yusuf. Bapak terganggu. Gitu ya. Gitu Bu. Jadi ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Nah, maka kita selalu katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, gitu kan? Karena taufik itu domainnya Allah. Ya, tentang hidayah. Terus tentang tauhid ya. Tauhid. Tauhid itu siapa saja yang disembah, ditaati selain Allah. Ya, bahwa kita taat kepada suami, dalam rangka kita taat kepada Allah. Gitu kan? Kita taat kepada pemerintah dalam rangka kita taat kepada Allah. Oleh karenanya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Gitu kan? Tidak boleh taat. Ya. Dan yang berbahaya harus kita istilahnya apa ya? Yang berbahaya, yang sangat berbahaya itu harus kita lakukan perlawanan, jangan diam. Ya, itu sangat berbahaya kemarin kasus ya, kasus apa tuh HIV itu sangat berbahaya.
bisa terulang kalau tidak dihukum tuh orang-orangnya. Ya, sekarang kalau orang yang bisnis terus, apakah dia tauhid? Ya tergantung. Kalau dia bisnis terus tetap menjaga sholat berjamaah, ya, tetap selalu zikir, tetap selalu kelihatannya sih sibuk dengan dunia, tapi jamaahnya tidak dia tinggal, zikirnya selalu jalan, ya, zakat jalan, hatinya selalu khawatir akan dahsyatnya hari kiamat, ya, takut akan ujian Allah, takut kalau rahasia hati ini dibuka oleh Allah. Nah, orang seperti ini yang dipuji oleh Allah. Ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Lihat bagaimana Allah memuji orang-orang yang bisnis, Bu. Orang-orang yang repot sekali, sibuk sekali dengan urusan transaksi jual beli. Apa katanya? Rijalun, mereka adalah kaum lelaki. La tulhihim tijaratun. Ya. Di mana perniagaan mereka tidak menjadikan perniagaan dan bisnis mereka, wala bai'un, dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka an zikrillah, dari zikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka senantiasa khawatir, ya, akan satu hari di mana pandangan mata dan hati itu berbolak-balik, takut sekali. Keadaan yang sangat mengerikan. Jadi mereka ini dipuji oleh Allah, ya. Bukan ustadz yang dipuji. Yang dipuji itu orang yang sibuk dengan urusan dunia tapi tetap zikir kepada Allah. Ya, urusan dunianya tidak menyebabkan dia lalai dari zikir kepada Allah. Ya, menegakkan sholat berjamaah dia tegakkan. Ya. Zakat. Ya. Terus hatinya selalu terpaut dengan urusan akhirat. Gitu, Bu. Nah, kalau dia hukum-hukum ditabrak semua, yang haram ditabrak demi memperoleh rupiah, ya itu namanya abdul dinar, ya, hambanya dinar, ya, hambanya duit, hambanya materi. Sholat tapi korupsi jalan. Nah, ini yang sholatnya jadi seperti tidak berguna bagi dia. Sholat kan bukan sholatnya tidak berguna, dianya yang tidak berguna. Sholatnya tetap berguna, dia tidak berguna. Kenapa? Sholatnya melarang dia berbuat keji dan mungkar. Ya, masih saja berbuat keji, masih saja berbuat mungkar. Ya, dia yang tidak berguna, bukan sholat tidak berguna. Ya. Saya kira itu deh, Bu Ana. Syukran Pak Ustadz. Ya Bu Ustadz, terkait hidayah tadi boleh. Bu Emi, ya silakan. Saya mendapat begini, hidayah itu ada 4 itu Ustadz, klarifikasi. Nah, jadi modal dasar manusia kan hidayah. Yang pertama hidayah goriziyah, yaitu untuk mengatasi permasalahan hidup. Ya, ada panduan untuk itu. Hidayah apa katanya? Goriziyah Ustadz, goriziyah. Goriziyah, ya boleh. Jadi mengatasi masalah hidup seperti kalau lapar, haus, capek, sakit itu otomatis ya dia diberikan untuk mengatasi itu. Ya, yang kedua diberikan panduan kitab suci. Dan yang ketiga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima dan melaksanakan petunjuknya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dipandu untuk meniti sirat, yaitu jalan menuju surga. Nah, ini mohon saja mungkin pengkayaan atau klarifikasi. Nah, saya kan ditanyakan di sini, lalu bekerja itu ada di level yang mana? Nah, gitu. Silakan Ustadz, jazakumullah.
Hidayah ghariziyah, saya baru dengar juga ya. Begini ya. Yang saya terangkan hidayatul irsyad, hidayatul taufik, itu saya ambil dari Quran ya. Jadi Al-Quran itu mengatakan, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oke? Di ayat yang lain Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang kasih hidayah. Bukan kamu yang kasih hidayah. Tadi disebutkan Nabi Muhammad memberikan hidayah. Di sini Allah menafikan kamu tidak bisa memberikan hidayah. Nah, maka oleh ulama itu dibagi itu hidayah. Satu yang Allah katakan Nabi Muhammad memberikan hidayah pada jalan yang lurus, ini hidayatul irsyad. Irsyad itu bimbingan. Ya, hidayah berupa bimbingan. Gitu ya. Bimbingan pencerahan bahasa kitanya, berupa bimbingan. Kamu mau selamat, ini caranya. Gitu ya. Kepada siapa nih hidayah ini? Kepada orang yang punya ghariziyah. Semua orang punya ghariziyah. Semua orang, ghariziyah itu fitrah ya. Fitrah bawaan. Semua orang punya, binatang juga punya. Ya, jadi hidayah irsyad ini kepada semua orang. Dan semua orang pasti punya ghariziyah. Gitu ya. Karena semua orang punya perasaan. Semua orang punya perasaan. Baik orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Ya. Terus ketika Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Itu kan asbabun nuzulnya. Pamannya itu dibisikkan oleh Nabi Muhammad. Paman, katakan la ilaha illallah. Satu kata saja. Dengan kata ini saya akan bela engkau di hadapan Allah. Ya. Nabi Muhammad, pamannya dia mengatakan, laulal malamah wala hadari masabbah la qultu ma qulta. Ya. Ala dini Abdul Muttalib. Gitu. Andaikan bukan untuk menghindari cemoohan, bulian orang-orang Quraisy itu, saya pasti akan mengatakan seperti yang kamu katakan itu. Tapi saya tetap berada dalam agamanya Abdul Muttalib, agama syirik. Ya, nangis Nabi Muhammad begitu meninggal pamannya. Dihibur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau sukai. Ya. Hidayah apa ini namanya? Ini yang disebut hidayatul taufiq. Gitu ya. Nah, hidayatul taufiq ini Allah berikan kepada siapa? Kepada semua orang, kepada orang yang punya ghariziyah. Ghariza. Ya, ghariza itu ya perasaan lah bahasa mudahnya ya. Semua orang dikasih ghariza oleh Allah SWT. Dikasih perasaan. Ya. Dikasih akal. Saya kira itu ya. Jadi bahwa di situ ada hidayah ghariziyah ya. Bisa saja orang bikin ya sah-sah saja ya. Nanti akan ada tambahan lagi ya. Akan ada tambahan lagi. Misalnya hidayah ilhamiyah misalnya. Ya, tergantung orang yang mengklasifikasikannya ya. Saya karena dari sisi tafsir, tafsir hadis sama tauhid itu yang saya bawakan ya. Kalau orang yang sudah bicaranya psikologi akan beda lagi ya. Saya kira itu deh Bu Emi ya. Iya, goriza atau goriziyah ya Ustaz? Ghariza, kalau ghariziyah itu sifat. Jadi hidayah ghariziyah. Ya, maksudnya petunjuk yang sifatnya bawaan. Ya, akal bawaan, hati bawaan. Misal ya, anak kecil begitu
mau turun tangga dia takut jatuh. Itu ghariziyah itu. Ghariza, hidayah ghariziyah. Tanpa diajari oleh orang tuanya takut sendiri. Ya. Itu namanya ghariza. Kalau menurut saya sih nggak usah dimasukkan dalam kategori. Ya. Satu hal yang biasa aja. Kenapa dimasukkan ghariza di situ? Kita ini mau bicara tentang hidayah. Karena itu yang jadi urusan kita, ya. Jadi urusan kita. Itu yang selalu kita mintakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nggak ada urusan dengan gharizah. Ya. Kira itu ya. Itu yang jadi urusan kita. Nanti kalau misalnya wahyu ada berapa wahyu? Wahyu ada di dalam Al-Quran ya. Wahyu di dalam Al-Quran itu ada 3 model. Apa saja? Ya, pertama wahyu Allah. Yang kedua wahyu setan. Terus wahyu Allah ini ada yang untuk manusia dan ada yang untuk selain manusia. Jadi saya bikin 3. Tapi bukan bahasan lah. Saya kira itulah Bu Emi ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Wah, sudah jam 7, bentar lagi nih, 4 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih boleh nanya? Boleh, Bu. Jadi sampai jam 12 boleh juga. Ya. Tadi ada hadallah dan hadahumullah. Jadi kalau dibedah dari taufik dan hidayah, taufik dan irsyad, ini penangkapan saya yang awam. Yang di surat Al-Baqarah dan surat Al-An'am itu sepertinya itu taufik. Yang kita mungkin karena itu kita udah terima saja ya Pak Ustadz mengenai kiblat, kemudian nubuah itu sudah prerogatif dari Allah, kita tidak banyak effort. Tapi di surat Az-Zumar itu benar-benar kita harus berjuang, walaupun kita tidak pernah menyembah Togut, kita kan berjuang terus untuk tidak supaya kita terhindar dari togut-togut yang lain. Jadi yang hadallah itu saya melihat bahwa itu prerogatif Allah, dua-duanya sama. Yang satu dari harus taat, yang dua-duanya harus taat, diterima saja sudah begitu. Kemudian yang surat Az-Zumar itulah tugas kita yang banyak, yang effortnya harus kita perjuangkan. Apakah ini benar Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Ya. Jadi gini ya. Kita ini kan ya setiap hari, setiap sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu kan? Nah, untuk memperoleh hidayah Allah itu kita berdoa, itu bagian usaha itu. Ya, kita akan minta kepada Allah, gitu kan? Nah, nanti Allah kasih, dijawab nggak oleh Allah? Saat kita baca Al-Fatihah itu sedang apa kita dengan Allah? Saat kita membaca Al-Fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah. Gitu ya? Di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi surah Al-Fatihah itu antaraku dan hambaku 50-50. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maha pengasih maha penyayang, qala, Allah menjawab. Tuh ya, kita mengucapkan satu ayat dijawab oleh Allah. Apa jawabnya? Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, apa jawab Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Lihat tadi. Senang Allah itu ya, suka Allah kalau dipuji. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan, hadza ma baini wa baina abdi. Inilah ayat pemisah antaraku dan hambaku.
Jadi dari iyyaka na'budu sampai alhamdulillah rabbil alamin ke atas itu milik Allah. Wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin itu milik kita. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Gitu kan? Terus apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu enggak? Dijawab enggak oleh Allah? Dijawab oleh Allah. Hadza li'abdi wa li'abdi masa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li'abdi wa li'abdi masa. Ya, ini untuk hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Itu kata Allah. Ya, kita minta hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Ya, kata Allah, kamu berhak memperolehnya. Tapi bagaimana yang Allah katakan? Allah katakan, "Dzalikal kitab." Ini adalah kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu setiap baca Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini ada di kitab. Pelajari kitabnya. Ya Allah kasih hidayah, ada, tapi hidayah itu adanya di kitab. Gitu kan? Kayak anak kecil mah minta duit, kata ibunya ada di laci, ambil sendiri, nggak ambil lagi. Mah minta duit di laci, pergi ke sekolah nggak bawa duit, minta terus, tapi nggak diambil-ambil. Tuh sama kita orang Islamnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allah katakan ada di Quran, kitanya nggak ambil Qurannya, ya nggak belajar Quran, bagaimana dapat hidayah yang lurus? Baik. Nah, ketika Allah katakan hidayahnya ada di dalam Al-Quran, apa tuh yang Allah minta? Yang Allah minta kita mempelajarinya, gitu kan? Nah, jadi hidayah juga harus diperjuangkan, ya harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan untuk perolehan hidayah itu, ya. Begini ya, hidayah itu kan petunjuk ya. Mana halal, mana haram, mana hak, mana batil ada di dalam Al-Quran. Semakin kita pelajari, semakin kita akan memahami. Itu yang Allah katakan, yahdi bihillahu. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu media Allah untuk manusia memperoleh hidayah. Dibuka Qur'annya, dipelajari Qur'annya, dipahami, dipraktekkan, diamalkan. Gitu. Kepada siapa Allah kasih hidayah? Manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang mengikuti ridhonya. Jadi ciri orang yang mengikuti ridho Allah, kalau dia mempelajari dan menerapkan Al-Quran. Itu ciri itu. Ya, dan seterusnya ya. Saya kira itu ya. Syukran Pak Ustadz, jazakallah. Baik. Jadi tetap meskipun kita sudah Islam, tetap kita harus berjuang untuk memperoleh hidayah. Ya, kenapa hidayah itu ada dua macam deh, Bu Lydia. Nah, hidayah itu, nih sekarang hidayah dari sisi ini ya, dari sudut lain nih, Bu Emi nih. Apa katanya? Hidayah itu ada mujmal. Masih mau dengar apa besok lagi nih? Masih Pak Ustaz. Ada mujmal, ada mufassal. Ya. Apa nih mujmal? Mujmal ini global. Mufassal ini rinci. Hidayah yang global, hidayah yang rinci. Nah, mana nih hidayah yang global? Hidayah yang global ini adalah Islam. Al-Islam. Ini pembagian menurut Ibnu Taimiyah ya. Jadi kalau kita sudah Islam saja, kita sudah memperoleh hidayah. Tapi hidayah yang bersifat global. Orang memperoleh hidayah bersifat global, ya tidak menjamin orang ini pasti selamat. Oke. Kenapa? Kayak orang misalnya ya, boleh dia punya saudara di Padang. Ya. Datang ke Padang, itu namanya global aja tuh Padang. Padang kan luas. Ya di daerah mana? Bukit Tinggi, Bukit Rendah atau yang mana?
Memang ada kitab rendah. Ada guguk rendah, Pak. Iya, Bu. Guguk rendah ada. Guguk rendah. Ya, kalau misalnya itu di dekat mana ya, misalnya di dekat apa tuh jam gadang ya kan ada. Baik. Itu namanya dengan kita Islam itu kita telah memperoleh hidayah tapi masih global. Nah, rinciannya ada di dalam Al-Qur'an. Rincian hidayahnya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, pembagian seperti ini dari mana nih Ibnu Taimiyah? Pembagian seperti jadi rinciannya itu ada di Al-Qur'an. Nah, kita ini mau hidayah yang global apa yang rinci? Ya hidayah globalnya kita sudah punya. Hidayah yang rinci yang ini yang harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan ya dengan kita belajar, ikut ngaji, gitu kan. Nah, ini ya pembagian seperti ini oleh Ibnu Taimiyah diambil dari mana? Diambil dari hadis. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Rasulullah, apa itu siratal mustaqim, jalan yang lurus itu? Beliau katakan Islam. Di hadis yang lain Rasul mengatakan hidayah yang lurus itu adalah Al-Quran. Maka oleh Ibnu Taimiyah dibagi. Oh ini hidayah yang lurus, hidayah perjalanan yang lurus itu ada Islam, ada Quran. Berarti ada global, ada rinci. Nah, tugas kita sekarang adalah mengais hidayah yang rinci dari Al-Quran dengan cara kita belajar. Terus belajar lagi. Oke, saya kira itu Bu Nini, Pak Fari. Amin. Panjang lebar, subhanallah bahasan kita hari ini. Sampai dengan jam 7.06. Semoga yang mendengar nggak bosan ya. Masya Allah. Enggak lah Pak, enggak. Malah ketagihan. Wes. Alhamdulillah, moga-moga ini menjadi penyemangat kita. Amin. Ustadz Solihin, terima kasih bahasanya hari ini luar biasa sekali. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa. Kita tutup kajian pagi ini, Ustadz ya. Ya. Oh ya, ini mau disampaikan bahwa IMG membuka donasi untuk wakaf buku penerjemah Al-Quran yang akan dibawa ke pesantren-pesantren yang memerlukan pelatihan menerjemah Al-Quran. Untuk sesi yang pertama ini kita memerlukan 1.000 set buku. Jika Bapak Ibu memerlukan proposal, silahkan menghubungi Bu Nini atau saya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan proposalnya. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih. Kita tutup kajian pagi ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pak Ustadz, Bu Nini, Pak Fari, sangat bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih Bu Nini dan Pak Fari. Sama-sama Mbak Indah. Terima kasih Bu Nini, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Amin, amin, amin Bu Il, amin. Silakan Mas. Seru banget. Seru ya Bu In? Banget. paling seru ini. Saya kalau menjejak ada Bu Retno Sari. Saya kalau menjejak nggak berani. Khawatir ketinggalan nanti. Kenapa Pak Fari? Iya, kalau menjeda Ustadz waktu menyampaikan nggak berani, walaupun jamnya udah jam 6:30. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya namanya ya, insya Allah nanti ketemu jam 16. Insya Allah. Selamat berlibur. Pak Fari. Salam untuk keluarga semua kita senantiasa sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.